Halo kawan-kawan, selamat datang di channel saya. Video kali ini saya akan melakukan pengurasan dan pengukuran energi yang ada di baterai pak Powerwall ini. Pertama, terlebih dahulu akan saya pasang alat ukur untuk metering energi. Saya akan menggunakan dua alat ini, yaitu produk dari Peacefire bertipe PZTM 015. Ini untuk metering energi tegangan DC, dan PZTM 022 untuk metering energi pada tegangan AC. Oke, ikuti terus prosesnya. Saya akan pasang kit PZTM 022 di bagian sini, dan coil transformernya dipasang di bagian sini. Selanjutnya pemasangan kit PZTM 015 di bagian sini. Shunt resistor akan saya pasangkan di bagian bawah dari solar charge controller. Jadi jalur pengkabelan kutub negatif sekarang sedikit berubah karena kabel negatif dari SCC terkoneksi langsung dengan kabel output dari BMS. Setelah melewati shunt resistor, kemudian terpasang kabel ke arah inverter dan juga ke arah busbar negatif. Saya rapikan dulu busbarnya. Kemudian memasang kabel sensor untuk shunt resistor. Kemudian pasang kembali kabel MT50-nya dan kabel sensor di BMS. Mengaktifkan DC breaker dan energi meternya PZTM 015 serta SCC dan aksesoris lainnya pun ikut menyala. Selanjutnya saya setting dahulu dan menghapus data-data hasil pengukuran sebelumnya. Oke, sudah clear semua data dan angka-angka menjadi 0 kembali. Voltase 29,2 volt. Saya tes, nyalakan inverter. Beban inverter saat standby sekitar 8 watt. Oke, saya akan tes beban solder 60 watt. Kita lihat terbaca beban solder sekitar 48 watt. Pada wattmeter versi lain terbaca 43 wattan. Agak sedikit berbeda hasilnya. Kemudian total beban yang terbaca pada tegangan DC adalah 64 watt. Dengan beban solder 60 watt, kita bisa cek efisiensi kinerja dari kit inverter. Caranya mudah, yaitu angka 49 watt ini dibagi dengan 65 watt. Dan hasilnya sekitar 0,75 atau 75%. Seperti itulah cara mengukur efisiensi kerja dari inverter. Selanjutnya, saya akan menghapus data pengukuran di energi meter yang AC supaya menjadi 0. Sebelum proses pengurasan, saya tes dahulu voltase pada masing-masing baterai pak supaya bisa dibandingkan dengan hasil pengukuran di voltmeter digital yang sudah saya install ini. Untuk voltase tiap-tiap pak ternyata sudah hampir mirip, jadi selisihnya hanya sedikit. Cuman di multimeter yang digital ini ada sedikit kesalahan pembacaan mungkin ya. Jadi ada yang kurang 0,01
0,02, tapi dites dengan multitester sudah seimbang kurang lebih. Saya nyalakan inverternya. Inverter udah nyala. Saya harus matikan jalur ke panel surya supaya tidak mengisi. Power off. Hari ini saya akan ngeload beban 1000 watt dari water heater. Ini nanti akan saya pasang di luar di dalam bak air dan akan saya jalankan untuk menguras baterai pak ini dengan beban kontinu 1000 watt. Dites dulu. Kita lihat di wattmeter ini ya, yang AC. Satu 1,06 kilowatt. Oke, untuk jalur bebannya seperti biasa, dari sini turun ke bawah. Dan ini saya bebankan ke laptop juga. Jadi bebannya ada dua, water heater yang 1000 watt dan untuk laptop. Kemudian keluar ke Oke, kita pasangkan bebannya. Beban udah nyala, bisa kelihatan deh ya, mulai bergelombang untuk memanaskan air. Kita cek di 1040 watt, 1,05 kilowatt. Sekarang jam 8.30. Voltasenya berkurang jadi 28,1. Voltase di sini ada yang sudah berkurang di 3,9. Kemudian ini 4,1, 4,03, 4,0, 4,0, 4,0. Yang ini mulai turun nih, 3,94. Jalur dari panel surya udah off. Jadi udah tidak mengisi baterai. Voltasenya 0, ampernya juga 0 ya. Oke, nanti kita cek lagi setelah running sampai 1 jam lebih. Setelah 1 jam lebih, 1,5 jam beroperasi, inverternya bunyi. Sepertinya ini adalah proteksi suhu tinggi karena inverternya cukup lumayan panas meskipun kipasnya ini nyala. Jadi bunyi-bunyi terus, terutama di bagian ini MOSFET-nya, MOSFET tegangan tinggi. Ini cukup lumayan panas karena saya tidak punya termometer, jadi perkiraan aja ini sekitar 70-an derajat, bahkan lebih mungkin, atau mungkin sekitar 60-70 derajat terasa panasnya ya. Inverternya off, ternyata ini over temperatur, protectionnya nyala. Kalau cek di BMS cukup hangat, tapi tidak sampai protect kalau untuk BMS. Jadi ini protectnya karena inverternya terlalu tinggi suhunya, jadi harus di off kan terlebih dahulu. Bagian output ke arah beban dari baterai paknya sudah terpakai 1,4 kWh. Voltase masih 26,8 dan baru terpakai 53 ampere.
Saya akan off-kan dahulu. Untuk saat ini saya istirahatkan sekitar 10-15 menit. Nanti akan dilanjut dengan pengurasan ke beban 1 kW. Saya off-kan dari sini. Setelah saya istirahatkan 15 menit, kemudian saya nyalakan lagi dan ternyata alarmnya bunyi lagi nih. Dan biasanya sebentar lagi akan mati. Seperti tadi, akan off sendiri. Dan setelah ini sepertinya akan saya putuskan untuk saya turunkan bebannya menggunakan beban harian saja. Karena sepertinya tidak akan mampu untuk lanjut dengan beban 1 kW sampai baterainya habis. Beban udah saya lepas, kita tes, nyalakan kembali. Oke, sudah aman. Sekarang saatnya menggunakan beban-beban harian saja. Dan saya akan tes ini sampai BMS nya Protect seperti pada video awal tes kapasitas baterai Powerwall. Oke, baru aja PLTS Powerwall saya mati karena pak nomor 6 itu sudah low voltage sehingga BMS nya Protect. Sekarang voltasenya mulai meningkat lagi 2,88. Balancernya sekarang mati nih karena tegangannya mungkin di bawah 3 volt ya. Indikasinya yaitu lampu yang berwarna kuning ini tidak menyala di sini. Nah, jadi peralatan-peralatan semuanya sudah nonaktif. Jadi karena BMS nya Protect, cara untuk menyalakan kembali sistem di BMS yaitu dengan cara kita harus menunggu dulu baterai yang voltasenya sudah rendah di baterai pak nomor 6. Jika voltasenya sudah meningkat kurang lebih di angka 3 volt, nanti kita akan reset dengan mematikan ini, kemudian matikan inverternya. Saya coba nyalakan apakah BMS nya sudah mulai open lagi. Nah, ternyata udah bisa dinyalakan. Sekarang saatnya kita lihat pengurasan total dari baterai pak menuju ke inverter. Ini dia 4,75 kW. Voltasenya sekarang berada di 21,6. Jadi tersisa hanya 10% kapasitas baterai pak di Powerwall. Kapasitas terbaca di sini 185 ampere dengan lama waktu 29 jam 32 menit. Cukup lumayan ini. Kurang lebihnya berarti sekitar 80-90%-nya ini energinya bisa digunakan. Sekarang saya lepas dulu beban dari inverter. Oke, sekarang saya nyalakan inverternya dan kita lihat hasil energi yang keluar dari jalur inverter 4,34 kWh. Wah, mantap. Jadi ada peningkatan 1000 watt lebih. Kalau di awal mula saya tes Powerwall itu hanya mendapatkan angka 3,2 kalau nggak salah, 3,2 sekian kWh, dan sekarang bisa lebih tinggi hasilnya yaitu 4,34 kWh. Mantap.
Jadi karena saya sudah menggunakan baterai balancer serta perbaikan kapasitas di baterai pak kedua, pertama, dan rata-rata sekarang kapasitasnya udah di atas 200 ampere. Nah, sekarang karena masih siang, saya akan mulai melakukan pengecasan menggunakan panel surya. Tapi sebelum itu saya akan marking dulu hasil dari pengurasan kali ini. Pengurasan kedua, saya beri tanda dulu dan saya catat hasilnya. Oke, jadi ini adalah hasil pengurasan kedua dari energi di Powerwall saya yang sudah saya lakukan upgrade kapasitas serta pemasangan aktif balancer. Saya akan matikan inverternya terlebih dahulu supaya ini baterainya bisa recover voltasenya di atas 3 volt sehingga aktif balancer ini bisa aktif kembali dan bisa cepat dalam menyeimbangkan voltase di tiap-tiap baterai pak. Kalau kita lihat di sini voltase tertinggi masih berada di baterai pak keempat, kemudian baterai pak kedua ini yang voltasenya paling tinggi. Kalau untuk baterai-baterai lainnya sudah di angka 3,0, ya selisih sedikit, 3,09, 3,09, 3,08, 3,08, dan ini masih di bawah 3 volt. Oke, sekarang sambil saya nyalakan kembali sistem untuk pengisian dari panel surya. Jadi hari ini masih kosong, pendapatannya kosong karena dari kemarin memang di off kan sistemnya. Sekarang akan saya nyalakan jalur dari panel surya yang menuju ke solar charge controller. Sudah terbaca 42 volt. Oke, energinya sudah masuk. Kita lihat 143 watt, 22 volt. Sekarang sudah mulai meningkat 22,1. Nah, voltase di baterai pak ke-6 sudah meningkat di 3,2 volt sambil menunggu baterai balancernya aktif kembali.